across the block. Enemy and friend is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the girl. Halo, kembali lagi di channel YouTube kita, yaitu channel Raime13. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Oke, kalaulah kita memiliki suatu fungsi yaitu Y sama dengan Fx. Nah, kita akan mencari turunan Fx ini dengan menggunakan aturan limit, di mana rumusnya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx dibagi h. Inilah rumus turunan dengan menggunakan aturan limit. Nah, sekarang kita bicara mengenai turunan fungsi trigonometri. Jadi kita akan menurunkan fungsi trigonometri dengan menggunakan limit. Oke. Kalaulah yang akan kita turunkan adalah misalnya di sini fx sama dengan sin x. Maka apakah turunan dari si sin x? Nah, ini kita gunakan dengan aturan limit ya. Nah, fx sama dengan sin x, maka fx tambah h ini akan sama dengan sin x tambah h. Oke, kita lanjutkan dengan limitnya. Sini kita buat f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h. Ini dia. Oke. Ini sin x tambah h dikurang fx. Ini dia. Sin x. Oke. Dibagi h. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sin x tambah h dikurang sin x. Maka dari pembilang ini kita harus mengingat rumus selisih sinus ya, yaitu sin A dikurang sin B. Nah, ini dia ya, ini sebagai A dan ini sebagai B. Apakah rumus dari sin A kurang sin B? Rumusnya adalah 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masukkan ke limitnya. Maka ini akan sama dengan limit H mendekati 0 2 cos setengah A tambah B, berarti setengah x tambah H ditambah X. X tambah X 2X, maka ini 2X tambah H dikali sin setengah A kurang B. X tambah H dikurang X, berarti X kurang X habis ya, tinggallah H dibagi H. Oke, sekarang tinggal kita kali ya. Maka ini limit H mendekati 0 2 cos setengah dikali 2x tambah H berubah menjadi x tambah setengah H dikali sin setengah dikali H berarti setengah H dibagi H. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, sekarang kita gunakan dengan aturan limit fungsi trigonometrinya. Berarti si 2 ini kita keluarkan. 2 dikali limit H mendekati 0 cos
X tambah setengah H dikali limit H mendekati 0 sin setengah H. Oke, sin setengah H dibagi H. Ini ya. Maka ini sama dengan 2 dikali H mendekati 0. Tinggal kita masukkan setengah dikali 0, 0. X tambah 0, X. Maka ini tinggallah cos X dikali limit H mendekati 0 sin setengah H dibagi H. Berarti hasilnya adalah setengah. Sesuai dengan aturan limit ya untuk fungsi trigonometrinya. Jadi 2 dikali setengah habis, tinggallah hasilnya cos X. Maka dari sini dapatlah disimpulkan bahwa turunan dari sin X adalah cos X. Ini dia ya. Turunan sin X adalah cos X. Oke, semoga bisa diikuti. Dengan menggunakan aturan limit ini, kita akan menemukan rumus-rumus dasar dari fungsi trigonometrinya, yaitu ini dia rumusnya. Rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Y sama dengan cos X, turunannya adalah min sin X. Y sama dengan tan X, turunannya adalah secant kuadrat X. Y sama dengan kotangen X, turunannya adalah min kosekant kuadrat X. Y sama dengan secant X, turunannya adalah secant X tan X. Y sama dengan kosekant X, turunannya adalah min kosekant X kotangen X. Nah, kalaulah kita akan menurunkan sebuah fungsi ya. Nah, ini fungsi dan fungsi trigonometri. Kita misalkan Y sama dengan sin UX. UX ini kita misalkan fungsi. Misalnya kita ambil Y sama dengan sin 3X tambah 5. Nah, ini maksudnya ya. Nah, maka kalau kita turunkan, hasil penurunan ini adalah Y aksen sama dengan U aksen X dikali cos UX. U aksen ini adalah turunan UX, artinya turunan fungsi dari sisinya ya. Maka U aksen X dikali cos UX. Nah, apapun di sini, kalau kita turunkan dia tetap, hanya saja kita mengingat turunan dari sin X, yaitu cos X. Nah, begitu juga untuk cos. Cos UX turunannya adalah min U aksen X dikali sin UX. Tan UX turunannya adalah U aksen X secant kuadrat UX. Kotangen UX turunannya adalah min U aksen X dikali kosekant kuadrat UX. Secant UX turunannya adalah U aksen X secant UX tan UX. Kosekant UX turunannya adalah min U aksen X kosekant UX dikali kotangen UX. Nah, gimana kalau fungsi trigonometrinya memiliki pangkat lebih dari 1? Nah, ini kita misalkan pangkatnya adalah pangkat n. Maka sin pangkat n UX. UX ini fungsi juga ya. Maka hasil turunannya adalah n dikali U aksen X dikali sin n dikurang 1 UX dikali cos UX. Nah, ini semua turunan yang pangkatnya lebih dari 1 ini didapat dengan menggunakan aturan rantai ya. Aturan rantai oleh Bapak Leibniz. Nah, ini yang dikenal dengan notasi Leibniz ya. Nah, ini dimana kalaulah kita misalkan Y sama dengan FU, ini dia, dan U sama dengan sebuah fungsi. Kita misalkanlah U sama dengan Gx. Maka turunan Y terhadap X ini dituliskanlah menjadi dy dx sama dengan dy per du. Nah, dikali du per dx.
Tetap saja ya, ruas kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Nah, ini dia. Atau ini juga bisa dicari dengan dy per dx. 3 kali kita buat misalnya seperti ini. dy per du dikali du per dp. Nah, dikali dv per dx. Nah, ini dia. Sama saja ya. Nah, ini dikenal dengan aturan rantai atau notasi Leibniz. Kita tuliskan di sini aturan rantai. Nah, kita gunakan untuk mencari sebuah turunan yang pangkatnya lebih dari 1 dengan menggunakan aturan rantai seperti ini bisa. Nah, untuk mempersingkat ataupun mempermudah kita dalam penyelesaian sebuah persoalan mengenai turunan fungsi trigonometri, kita ingat saja rumusnya seperti ini dia ya, yaitu sin pangkat nux, di mana turunannya adalah pangkat diluan diturunkan menjadi sebuah koefisien. Nah, pangkatnya ini ya, pangkat n. Kita ingat kembali turunan dasar daripada fungsi trigonometri, fungsi aljabar ya. Kita misalkan y sama dengan x pangkat n ya kan, maka turunannya ini adalah n-nya diturunkan dan pangkat dikurang 1. Nah, ini dia dasar ya. Nah, jadi kalau di dalam fungsi trigonometri, oke, kita harus mengingat turunan dasar daripada sin x-nya ya, atau sin x cos x. Nah, di sini pangkatnya lebih dari 1, maka pangkat diturunkan. Kalau dia memuat suatu fungsi, maka fungsinya kita turunkan. Selanjutnya pangkat dari sin itu sendiri kita kurang 1. Selanjutnya kita turunkan sin x-nya atau turunan sin fungsinya ya. Nah, untuk mempermudah kita, mari kita bahas beberapa contoh berikut ini. Nah, kita misalkan contoh yang pertama. Kita misalkan di sini yang pertama contoh dasar dulu ya, yaitu misalnya seperti ini. Y sama dengan sin 5x dikurang 4. Nah, maka turunan ini adalah y aksen ya. Y aksen sama dengan, nah ini fungsi ini dulu kita turunkan. Nah, fungsi ini turunkan. Turunan dari 5x dikurang 4 berapa? Nah, 5 kan? 5 dikali turunan sin apa? Cos. Nah, apapun di sini dia tetap dituliskan. Nah, 5x dikurang 4. Gampang ya? Itulah hasil turunannya. Yang kedua, kita misalkan lihat y sama dengan 2 kali cos 3 dikurang 4x. Ini kita misalkan. Ini cos ya. Oke, maka kalau mencari turunan ini, y aksen sama dengan, ingat fungsinya ini kita turunkan. Turunan dari 3 dikurang negatif 3 dikurang 4x, turunannya berarti negatif 4 kan? Karena ada di sini 2, maka 2-nya tetap. Maka 2 dikali negatif 4 dikali turunan dari cos apa? Negatif sin. Nah, ini tetap 3 dikurang 4x. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang tinggal kita kalikan, maka y aksen sama dengan 2 dikali negatif 4, negatif 8 dikali negatif sin, maka positif ya, maka positif 8 sin 3 dikurang 4x. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita ambil contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita misalkan yaitu y sama dengan tan pangkat 4. Nah, ini dia perpangkatan. Tan pangkat 4 3x. Nah, maka y aksen ini gimana? Nah, tadi bicara turunan, berarti kita turunkan dulu fungsi si tannya ya. Yaitu di sini 3x. Turunan dari 3x apa? 3. Oke, 3. Dan pangkatnya diturunkan. Atau pangkat diluan pun nggak masalah ya. Pangkatnya diturunkan yaitu 4. Berarti sini 4 dikali, ini tetap tan, tetapi pangkat dikurang 1. Nah gitu. Dikurang 1, 3x.
Nah, oke, selanjutnya turunan dari tanda ini apa? Sekant kuadrat. Nah, sekant kuadrat apa? 3x. Oke, gampang ya. Sehingga ini sama dengan y aksen sama dengan 3 dikali 4, 12 dikali tan pangkat 3, 3x dikali sekant kuadrat. Sekant kuadrat 3x. Oke, mana mudah ya? Nah, kita ambil contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah kita misalkan dia fx. Fx sama dengan yaitu akar cos x. Cos x. Nah, gimanakah hasil turunannya? Oke, mari kita jawab ya. Nah, terlebih dahulu kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu si fx ini. Maka fx sama dengan cos pangkat setengah ya. Karena di sini akar. Berarti cos pangkat setengah dari x. Sehingga f aksen x-nya ini sama dengan turunan dari x ini apa? 1 ya. 1. 1 dikali. Nah, pangkatnya kita turunkan. Pangkatnya berapa? Setengah. Setengah dikali cos setengah dikurang 1 x dikali turunan dari cos apa? Negatif sin x ya. Negatif sin x. Nah, ini sekarang tinggal kita kalikan. Oke, tinggal kita kalikan. Berarti ini sama dengan 1 dikali setengah, setengah. Ini negatif ya. Kita kurung saja. Negatif dikali setengah, negatif setengah. Negatif setengah dikali cos setengah dikurang 1. Negatif setengah x dikali sin x. Oke. Nah, selanjutnya kita rapikan. Berarti ini bisalah ditulis negatif sin x dibagi 2 cos pangkat setengah x. Nah, pangkat setengah ini kita ubah lagi ke dalam akar ya. Maka ini sama dengan negatif sin x dibagi 2 akar dari cos x. Nah, inilah turunan dari fx, yaitu negatif sin x per 2 akar dari cos x. Oke, mudah ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diikuti. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir, yaitu contoh yang kelima. Ini dia, contoh yang kelima kita buat di sini. Nah, misalkan yang akan kita cari adalah fx sama dengan sin x dikurang 1 dibagi sin x tambah 1. Nah, tentukanlah f aksen 30 derajat. Nah, ini dia. Oke, mari sama-sama kita jawab ya. Nah, untuk menjawab ini, dan kita lihat dulu bentuknya. Bentuknya adalah fx sama dengan u per p. U per p ya. Nah, kalaulah bentuknya u per p, maka turunannya, rumusnya adalah apa? Nah, turunannya adalah f aksen x, rumusnya u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u per p kuadrat. Nah, ini dia rumusnya. Sehingga tinggal kita masukkan u sama dengan sin x dikurang 1. Oke, maka turunan dari sin x dikurang 1 yaitu u aksen sama dengan cos x. Nah, itu dia ya. Ini kan dua dua suku, berarti sin x turunannya cos x. Sementara turunan min 1 0 ya. Oke, sekarang si v. V sama dengan sin x tambah 1. Maka v aksen sama dengan cos x. Sama ya. Oke, sampai sini semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan sesuai dengan
rumus ini ya. Oke, maka F aksen X sama dengan U aksen. U aksen berarti ini ya, cos. Nah, cos X dikali V, berarti V ini sin X tambah 1, sin X tambah 1 dikurang V aksen. Ini cos X dikali U, berarti U, sin X dikurang 1. Dibagi V kuadrat, berarti sin X tambah 1 ya. Sin X tambah 1 dikuadratkan. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan ya. Maka ini sama dengan, tinggal kita kali dalam ya. Oke, cos X dikali sin X, berarti bisa ditulis sin X dikali cos X. Cos X dikali positif 1, berarti tambah cos X. Oke, nah sekarang tinggal negatifnya. Negatif cos X dikali sin X, ini bisa ditulis negatif sin X cos X. Negatif cos X dikali negatif 1, berarti positif cos X. Dibagi tingkat sin X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita lihat yang bisa dihabiskan ya. Sin X cos X dikurang sin X cos X habis dia, tinggallah cos X ditambah cos X. Hasilnya adalah 2 cos X dibagi sin X tambah 1 dikuadratkan. Nah, inilah hasil turunannya. Oke, sekarang tinggal kita cari, yaitu turunan 30 derajatnya ya, berarti F aksen 30 derajat. Sekarang tinggal kita masukkan ya derajatnya, berarti 2 cos 30 derajat dibagi sin 30 derajat ditambah 1 dikuadratkan. Oke, masih ingat kan sudut-sudut istimewanya? Nah, tinggal kita cari ya. 2 cos 30 hasilnya adalah setengah akar 3. Oke, dibagi sin 30 setengah ditambah 1 dikuadratkan. Oke, 2 dikali setengah akar 3 tinggallah setengah. Tinggallah akar 3 ya. Akar 3. Oke, dibagi setengah tambah 1 3/2 ya, 3/2 atau 1/2. Jika dikuadratkan hasilnya berapa? 9/4 ya. 9/4. Maka kalaulah akar 3 dibagi 9/4 hasilnya adalah 4/9 akar 3. Nah, mudah ya. Oke, ini dia. Ada 5 contoh dasar penerapan dari turunan fungsi trigonometri. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan membahas soal-soal mengenai turunan fungsi trigonometrinya. Nah, sampai di sinilah dulu video kita mengenai materi turunan fungsi trigonometrinya. Semoga materi dan contoh-contoh soal yang ada bermanfaat bagi kita semua ya, terkhusus yang menonton kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Thank you semua. Bye-bye dari kita Raimet 13.